Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, NIM 24650137 dari kelas C. Langsung masuk ke halaman pertama. Switch integer. Di sini saya punya 3 case, yaitu case 1, case 2, dan case 3. Kemudian di sini saya masukkan integer angka 1, maka perintahnya akan muncul di sini. Anda memilih angka 1. Terus kemudian jika saya masukkan case 2, case 2, maka di sini akan muncul Anda memilih angka 2. Contohnya seperti ini. Saya masukkan angka 2, maka di sini akan muncul Anda memilih angka 2 karena di sini perintahnya case 2, yaitu Anda memilih angka 2. Dan di sini kita masukkan integer angka 2. Dan seterusnya, kita masukkan misalnya case angka 3. Kita masukkan angka 3, terus shift 6. Maka perintahnya dia akan muncul Anda memilih angka 3. Di sini muncul Anda memilih angka 3. Karena di sini ada perintah case angka 3 dari integer angka tadi. Kemudian jika kita masukkan angka 4 atau 5, maka di sini akan muncul perintah pilihan tidak ada karena saya hanya masukkan di sini 3 program saja. Case 1, case 2, dan case 3. Contohnya saya masukkan case 4. Case 4, terus shift, saya running dulu ya. Maka di sini akan muncul pilihan tidak ada karena programnya cuma case 1, case 2, dan case 3. Kemudian kita masuk di switch string. Di sini ada pilihan case merah, biru, hijau, kuning, hitam. Jika di sini kita masukkan, misalnya saya masukkan merah, maka perintah yang akan dilakukan, warna yang Anda pilih adalah warna merah karena di case warna merah itu sudah ada program yang akan memunculkan, maka warna yang dipilih adalah warna merah. Kemudian jika kita memilih misalnya warna hitam ya, kita running dulu. Pokoknya ini Pak, kita masukkan lagi di sini warna hitam. Sorry. Warna hitam. Maka perintahnya dia akan memunculkan warna yang dipilih adalah warna hitam karena di sini perintahnya hitam, warna yang sudah pilih adalah warna hitam, dan seterusnya. Kemudian di sini kita masuk di public class if. Contoh misalnya di sini saya masukkan char kelas A. Di sini ada if kelas A, if kelas B, if kelas C, if kelas D, dan if yang kelasnya tidak ditemukan jika saya masukkan misalnya di sini saya masukkan kelas E. Karena di sini tidak ada program kelas E, maka dia akan seperti ini. Misalnya saya masukkan programnya misalnya char kelas E, shift. Sorry. Maka di sini akan muncul kelas tidak ditemukan. Maka di sini akan muncul kelas tidak ditemukan karena program yang saya buat di sini tidak ada if kelas E, cuma hanya ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Jika misalnya saya masukkan kelas C, maka di sini perintahnya dia akan muncul Anda berada di kelas C karena
program yang saya masukkan di sini ada if kelas C, maka yang akan muncul Anda berada di kelas C. Begitu seterusnya. Kemudian kita masuk di biar misalkan masuk di Pak Idarat ini. Oke, kemudian kita masuk di if else. Di sini misalnya, di sini dia kayak penjumlahan nilai ya. Kayak kita akan melewatkan nilai A, nilai B, nilai C dengan predikat angka 90, 80, 70. Di sini saya akan jelaskan. Jika saya masukkan misalnya, saya masukkan angka yang lebih besar ya. Saya masukkan misalnya angka di sini 90. Yang 90. Maka nilai yang akan muncul yaitu grade A, karena di sini programnya jika angka yang saya masukkan 90, yang akan muncul grade A. Di program misalnya 70 kita akan masukkan angka 71, dia masih tetap di grade C karena belum menyentuh angka 80. Seperti yang saya jelaskan di nilai B tadi. Ya, kemudian kita masuk di public class for Java. Kita masuk di public class for. Di sini misalnya for integer i sama dengan 1 dan i sama dengan 15. Maka misalnya kita masukkan di sini perulangan. Kita masukkan angka 1 dan di sini kita masukkan angka 20. Misalnya kita masukkan angka 20 ya. Angka 20, maka perulangan yang dia akan lakukan dari angka 1 sampai 20 saya dia akan hitung seperti ini. Nah, sampai angka 20, dari angka 1 sampai angka 20. Dan kemudian jika kita masukkan 50, sama, dia akan melakukan perulangan sampai angka 50 seperti ini. Dan di atas dia mulai dari 1 karena kita masukkan angka yang pertamanya 1. Dan di sini kita masuk di public class do while. Di sini perulangan do while itu dia misalnya kita memasukkan angka 1, maka dia akan muncul dengan angka yang sama seperti ini. Anda memasukkan angka yang sama karena perulangan do while ini dia akan melakukan perintah yang sama dari apa yang kita masukkan pertama tadi. Misalnya kita masukkan juga angka 2, maka dia akan muncul juga perintah angka 2 karena perulangan do while ini itu dia melakukan perintah yang sama seperti yang dituliskan pada awal tadi. Terus contoh misalnya kita masukkan angka 10, maka di sini akan muncul angka 10 juga. Dan seterusnya. Keempat, maka yang akan muncul angka 4 karena program do while ini perintah yang kita masukkan itu akan dilakukan oleh perintah do while sendiri. Kemudian jika kita masukkan angka 5, maka perintah yang akan muncul yaitu angka 5 juga. Terus kemudian misalnya kita masukkan angka 8, maka yang akan muncul yaitu angka 8 juga. Dia tidak harus berurutan misalnya 4, 5, 6, tidak. Dia misalnya kita masukkan angka 8, maka yang akan muncul angka 8. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja tugas video dari saya. Ya, atas nama Muhammad Ardiansyah, NIM 2650137, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.